Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan namanya, kitab Yoel ini menceritakan tentang Nabi Yoel dan karya pelayanannya. Nama Yoel yang berarti Tuhan ialah Allah. Ia memperkenalkan diri sebagaimana kita baca dalam ayat 1 sebagai anak Petuel, dari Yoel bin Petuel. Nabi Yoel digolongkan sebagai nabi kultis, artinya nabi yang, karena dia nabi yang bekerja atau berkarya di seputar atau di sekitar bait Allah. Ia juga akrab dengan imam-imam, sehingga keakrabannya itu seringkali membuat orang mengira bahwa Nabi Yoel ini adalah nabi imam yang mengucapkan firman Tuhan yang sejati. Kalau kita membaca kitab Yoel, kita akan melihat saudara-saudara bahwa ada banyak sekali acuan perkataan yang ditujukan kepada Sion dan kepada bait Allah, kepada Yerusalem, kepada Yehuda. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Yoel ini adalah nabi yang diutus Tuhan, nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan nubuat atau menyampaikan firman Allah kepada bangsa Yehuda. Dan secara khusus pusat nubuatan Nabi Yoel itu ada di Yerusalem. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perikop bacaan kita tadi adalah sebuah berita penghukuman dari Tuhan bagi Yehuda. Hukuman itu diberikan dalam bentuk tulah belalang yang sangat hebat. Tulah belalang ini sebenarnya bukan hal yang pertama terjadi, tapi pernah Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir ketika Tuhan hendak mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi tulah belalang yang pernah Tuhan timpakan ke Mesir dibandingkan dengan tulah belalang yang terjadi bagi bangsa Yehuda yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini jauh lebih berbeda. Apa yang terjadi bagi bangsa Israel, tulah belalang bagi bangsa Israel ini jauh lebih hebat. Dampaknya sangat luar biasa. Jauh lebih besar, bencananya jauh melebihi apa yang pernah dialami oleh bangsa Mesir. Itu bisa kita lihat karena tergambar dalam pertanyaan retoris Nabi Yoel di ayat yang kedua B. Ketika dia menyerukan kepada tua-tua, kepada bangsa Israel begini. Pernahkah terjadi dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Dengan pertanyaan ini, Yoel mau bilang bahwa bencana yang terjadi karena tulah belalang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan bencana ini, malapetaka ini jauh lebih besar dampaknya, jauh lebih dahsyat dibanding malapetaka yang sebelumnya pernah terjadi. Kehebatan atau kedahsyatan tulah ini, saudara-saudara, dapat kita lihat, dapat kita baca di ayat 4 sampai 12. Secara khusus kalau kita baca di ayat keempat, digambarkan tulah belalang itu datangnya seperti apa. Ada 4 jenis belalang. Ada tafsiran yang mengatakan keempat jenis belalang ini datang berturut-turut. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa belalang ini sama tapi dia berproses. Jadi begini, 4 jenis belalang dikatakan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik? Nah, belalang pengerik itu ada yang mengatakan bahwa belalang pengerik ini adalah belalang yang baru menetas dari telur. Dan belalang pengerik ini makannya buah. Jadi apa yang dimakan belalang pengerit yaitu makan buah, kemudian ditinggalkan oleh belalang pengerit dimakan oleh belalang pindahan. Belalang pindahan adalah belalang yang baru mulai besar, sedang mengembangkan sayap dan mulai terbang. Belalang ini katanya makan daun. Jadi kalau pengerit makan buah, pindahan makan daun. Jadi pengerit makan buah, ditinggalkan yang lain-lain, kemudian datang belalang pindahan makan daun. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan dimakan oleh belalang pelompat.
Belalang pelompat berarti adalah belalang yang sudah cukup kuat, sudah tumbuh kaki pelompatnya, sudah punya kaki pelompat yang kuat, dan dia mulai makan tanaman, makan batang daun. Lalu apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Belalang pelahap berarti belalang yang sudah betul-betul dewasa, belalang yang sanggup memakan tanaman mulai dari atas sampai ke dalam akar. Jadi saudara-saudara bisa kita bayangkan, apa yang dimakan oleh belalang pengerit apa yang ditinggalkan belalang pengerit dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang dimakan oleh ditinggalkan oleh belalang pindahan dimakan oleh belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Kalau begitu, apa yang tersisa dari tanaman Israel? Tidak ada, habis semua. Dan situasi yang berat ini masih ditambah lagi dengan bencana kekeringan dan kebakaran. Kalau kita membaca perikop ini sampai selesai. Akibatnya apa, saudara? Luar biasa. Akibatnya adalah bahwa ladang musnah. Dan kalau ladang musnah berarti makanan langka. Dan kalau makanan langka itu berarti bencana kelaparan. Sampai-sampai juga dikatakan dalam bacaan kita tidak ada lagi korban sajian dan korban curahan untuk Tuhan. Apalagi yang bisa dikorbankan, diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan kalau makanan saja sudah mereka tidak punya. Jadi apa yang digambarkan oleh Yoel dalam perikop bacaan kita ini merupakan perpaduan bencana yang luar biasa, yang menghancurkan setiap lapisan masyarakat Yehuda. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seruan Yoel bin Petuel ini tentunya menjadi seruan yang memperingatkan kita, yang mendidik dan mengajar kita juga, bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang percaya yang hidup di masa kini. Pembelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan menghukum dengan mendatangkan bencana, maka hukuman itu sesungguhnya mau mendidik kita. Tuhan menghukum Israel karena Israel meninggalkan Tuhan, karena Israel membangkang, karena Israel memberontak dan membalikkan diri terhadap Tuhan. Dan kalau kita membaca saudara-saudara dalam kitab nabi-nabi di dalam perjanjian lama tentang bagaimana Tuhan menghukum, maka kita ketahui bahwa sesungguhnya hukuman Tuhan itu tidak datang sekaligus. Tuhan tidak langsung menghukum dengan hukuman yang berat, tapi hukuman Tuhan itu datang bertahap. Jadi kalau Israel itu bikin salah, maka Tuhan tegur. Pertama-tama hukuman Tuhan itu berupa teguran. Ketika teguran itu tidak dipindahkan, maka Tuhan mendatangkan hukuman. Hukuman itu masih hukuman yang ringan. Misalnya Israel dirampok oleh bangsa-bangsa lain. Israel maju berperang tapi kalah, sehingga hartanya dijarah oleh bangsa yang menang. Kalau cara itu juga Israel belum sadar, belum bertobat, belum berubah, maka Tuhan akan mendatangkan bencana yang lebih besar, bencana yang lebih berat. Misalnya apa? Ya misalnya bencana alam, tulah. Dan kalau tulah bencana atau bencana seperti ini belum juga membuat Israel berubah dan sadar, hukuman terberat yang akan Tuhan jatuhkan. Dan apa hukuman terberat bagi bangsa Israel? Pembuangan ke Babel. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat tahapan-tahapan ini, kita bisa katakan bahwa hukuman belalang ini, tulah belalang ini, sudah ada dalam kategori hukuman yang berat. Itu berarti sudah berkali-kali Israel melanggar, dan sudah berkali-kali Tuhan peringatkan. Tapi mereka terus saja tidak berubah, maka Tuhan mendatangkan tulah belalang.
Kawanan belalang yang digambarkan oleh Yoel dalam bacaan ini bukan belalang yang jumlahnya hanya ratusan, tapi jumlahnya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Yang kalau datang dia bisa menutupi langit, langit menjadi gelap. Bayangkan belalang sebanyak itu makan tanaman, setiap tanaman yang ada di Israel. Bencana kelaparanlah yang terjadi. Dari hal ini saudara-saudara, kita belajar, kita melihat bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja. Dan ketika bencana itu terjadi, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu melihat apakah bencana ini Tuhan, hukuman Tuhan dalam rangka mendidik kita, atau hanya sekadar bencana. Kalau kita perhatikan dalam konteks Yoel, saudara-saudara, bencana ini datang dalam satu kawasan di mana tinggal satu umat. Ya. Jadi bencana ini dalam konteks Yoel terjadi, bencananya terjadi di Israel, di kawasan Israel, dan terjadi bagi umat Israel. Kalau kita bandingkan dengan situasi negara kita, bangsa kita, atau dunia kita sekarang ini, maka kita pun bisa bertanya ataupun mengatakan, kita ini juga sedang mengalami bencana atau tidak? Ya, kita juga sedang menghadapi bencana. Bencana pandemi COVID-19. Dan bencana itu bisa datang kapan saja. Kalau di konteks Yoel, bencananya terjadi di satu kawasan, bagi satu umat, maka pandemi ini terjadinya di dunia. Corona bukan hanya bencana bagi satu bangsa, tapi bagi banyak bangsa. Bukan hanya Indonesia yang kena corona, tapi juga bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia. Dan ketika corona datang, corona melanda, corona mewabah, yang terkena bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang dari umat beragama lain. Corona datang menyerang tanpa pandang bulu. Bencana datang tanpa lihat-lihat, oh ini anak Tuhan, oh ini bukan, aku datang ke yang bukan. Oh ini orang percaya, ini tidak, aku jangkiti saja orang yang tidak percaya. Tidak. Ketika ada corona, semua kena. Indonesia kena, negara-negara lain kena. Orang Kristen kena, orang-orang yang bukan Kristen pun juga kena. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai gereja, yang berbeda untuk kita lakukan dan kita sikapi adalah bagaimana kita menghadapi corona ini, menghadapi bencana ini, menghadapi pandemi ini. Bagi orang lain barangkali dianggap, ya sudah, memang itulah wabah, memang itulah pandemi. Ya sudahlah, mau bagaimana? Pandemi ini terjadi karena kesalahan orang-orang Wuhan di Tiongkok sana. Pandemi ini terjadi karena hewan kelelawar. Atau bahkan ada yang mengatakan pandemi corona ini terjadi karena ada konspirasi internasional. Ada pihak-pihak yang bermain dengan virus ini. Apapun itu, saudara-saudara, bagi kita orang percaya, ketika bencana terjadi, sama seperti ketika bencana dialami bangsa Israel, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus melihat bencana ini sebagai cara Tuhan mendidik dan mengajar kita. Bencana bisa terjadi dan dialami oleh umat manapun, tetapi bagi orang percaya, bencana ini didikan Tuhan. Orang lain mungkin tidak sadar bahwa bencana itu cara Tuhan mendidik. Tetapi bagi kita gereja, bagi kita orang Kristen, minimal kita gereja Tuhan, kita harus melihatnya dan percaya bahwa Tuhan sedang mendidik dan menegur umat manusia. Bahwa Tuhan sedang mendidik kita. Mendidik supaya apa? Mendidik supaya kita tidak sombong. Mendidik supaya kita rendah hati.
mendidik kita supaya kita selalu berintrospeksi diri. Supaya manusia tidak sombong, jangan mentang-mentang teknologinya sudah hebat, merasa tidak perlu Tuhan lagi. Zaman sekarang ini, saudara-saudara, ketika segala sesuatu makin maju, makin canggih, banyak orang cenderung untuk berpikir bahwa wah, saya sudah bisa bikin ini, saya mampu buat itu, saya tidak butuh Tuhan lagi, saya tidak butuh gereja lagi. Kemajuan zaman membentuk manusia menjadi semakin individualistis, semakin konsumtif, semakin tidak punya kepekaan, baik terhadap orang lain maupun terhadap Tuhan. Manusia semakin sekuler atau semakin menduniawi. Seorang filsuf Yunani bernama René Descartes pernah berkata begini, filosofinya begini, aku berpikir maka aku ada. Filosofinya sudah berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu kan, sudah lama sekali. Tapi cara filosofi itu diakui atau tidak diakui, masuk ke dalam pikiran manusia, apalagi zaman sekarang. Aku berpikir, maka aku ada. Yang berarti sangat menekankan keakuannya, eksistensi dirinya. Tuhan tidak ada. Pokoknya selama aku berpikir, aku ada. Jadi bukan Tuhan yang menentukan, bukan Allah yang mengatur hidup, tapi bahwa kalau aku berpikir, berarti aku ada. Kalau aku nggak berpikir, nggak ada. Mungkin agak menyimpang sedikit dari filosofinya René Descartes sebetulnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, boleh dibilang begitu, seorang filsuf bernama Nietzsche juga pernah berkata, Tuhan sudah mati. Seolah-olah Tuhan tidak lagi berperan dalam hidup manusia. Makanya karena manusia bisa melakukan yang besar-besar, Tuhan sudah mati. Kalah Tuhan dari teknologi kita. Kalah Tuhan dari pengetahuan yang kita miliki sekarang. Dan karenanya manusia jadi sombong, menganggap diri bisa melakukan segala sesuatu. Tapi begitu virus corona yang cuma kecil saja tidak tampak mata, kayak manusia, tidak bisa kita lawan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diserukan Yoel kepada bangsa Israel menjadi seruan juga bagi kita. Seruan bahwa ketika kita berada dalam musibah, dalam bencana COVID ini, ataupun dalam berbagai pergumulan dan penderitaan kita yang lainnya yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari, mari kita mengintrospeksi diri, mari kita merenungkan. Apakah ada hal yang harus kita ubah, ada yang harus kita perbaiki, karena Tuhan sedang mendidik kita. Kita melakukan kesalahan, dan Tuhan ingin kita belajar dari kesalahan itu, supaya hidup kita ke depan menjadi lebih baik. Tapi yang menarik juga saudara-saudara yang perlu kita pahami adalah begini, bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan corona ini, bukan Tuhan yang menyebabkan bencana. Karena bencana itu seperti bangsa Israel, bencana itu terjadi karena kesalahan umat. Corona terjadi karena kesalahan siapa? Kesalahan kita. Tapi Tuhan akan pakai itu untuk mendidik kita. Misalnya, contoh lain dalam keluarga. Kalau kita sakit, apakah sakit itu Tuhan yang beri? Belum tentu. Karena sakit itu bisa jadi karena kesalahan kita. Tidak menjaga kesehatan, tidak rajin berolahraga, makan sembarangan, dan lain sebagainya. Tapi melalui bencana, melalui pergumulan, melalui penderitaan, sakit, Tuhan hendak mendidik kita. Tuhan mendidik kita karena mungkin Tuhan melihat selama ini kita lebih banyak hanya lihat ke bawah, lupa untuk lihat ke atas. Melalui pergumulan dan kesusahan hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk lihat kepada Tuhan. Dan didikan Tuhan itu tidak hanya untuk menegur, tetapi juga untuk membuat kita selalu bergantung kepadanya. Mengakhiri khotbah ini, saudara-saudara,
Saya mau mengutip perkataan seorang teolog. Teolog ini berkata bahwa tidak semua hal disebabkan oleh Tuhan, tetapi tidak ada satu hal pun yang di luar kendali Tuhan. Artinya, kalau kita mengalami bencana ini, kalau kita mengalami pergumulan, penderitaan, maka itu belum tentu dari Tuhan. Itu terjadi juga karena kesalahan kita. Tetapi sesungguhnya, dalam bencana yang berat ini sekalipun, dalam penderitaan yang berat yang kita alami sekalipun, semuanya itu tidak ada yang di luar kendali tangan Tuhan. Karena toh pada akhirnya kita melihat Israel dipulihkan Tuhan. Kita juga akan dipulihkan Tuhan. Karena bencana ini, wabah ini, juga ada di dalam kendali tangan Tuhan. Sekarang yang penting bagi kita adalah bahwa mari kita belajar menerima didikan Tuhan, melihat apa yang harus kita ubah, yang harus kita perbaiki, baik dalam hidup kita secara pribadi, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup kita bergereja berjemaat, pun dalam kehidupan kita bersama sebagai bangsa dan sebagai umat dalam dunia ini. Supaya kita belajar, kita menjadi bijaksana, dan di waktu yang akan datang, kita menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya ini juga akan memulihkan kehidupan kita. Amin.